Halo adik-adik semua, kembali lagi ke video serial belajar OSNK Matematika dengan topik kombinatorik. Khususnya bagaimana kita menggunakan kaidah pencacahan dalam soal-soal olimpiade ataupun juga soal-soal UTBK yang berkaitan dengan topik kombinatorik. Nah, subtopik yang bisa dibahas di video ini ada 4, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, agar kalian bisa memahami lebih lanjut, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk kaidah pencacahan itu ada 2 aturan. Aturan pertama adalah aturan perkalian dan aturan kedua adalah aturan penjumlahan. Sedangkan kalau adik-adik sudah menguasai aturan perkalian dan penjumlahan, adik-adik bisa masuk ke materi tambahan berikutnya, yaitu tentang permutasi dan kombinasi, serta bagaimana menghitung faktorial. Nah, kita mulai dari kaidah pencacahan pertama, yaitu aturan perkalian. Adik-adik perhatikan konsep berikut ini. Jika kejadian pertama dapat terjadi M cara, oke, dan setiap kejadian pertama tersebut diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua secara bersama-sama dapat kita hitung banyak caranya, yaitu sejumlah M kali N cara. Nah, konsep ini disebut sebagai konsep dari aturan perkalian. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Di sini, Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna. Faisal sendiri menggunakan baju coklat motif kotak, lalu ada 3 baju lainnya yang warnanya hijau, biru, dan abu-abu. Serta Faisal juga memiliki 3 celana panjang yang dia gunakan sekarang berwarna coklat, lalu ada juga yang berwarna biru dan hitam. Pertanyaannya adalah bagaimana Faisal bisa menghitung banyaknya cara pasangan baju dan celana yang dia dapat pilih. Nah, menurut aturan perkalian, kita bisa membayangkan kejadian pertama itu adalah kejadian dalam memilih baju. Karena Faisal punya 4, maka kejadian pertama ada sebanyak 4 cara. Dan masing-masing kejadian pertama tersebut itu diikuti dengan pemilihan celananya, yaitu kejadian kedua. Kejadian kedua adalah banyaknya cara dalam memilih celana. Karena Faisal memiliki 3 celana, berarti prinsip yang kita gunakan di dalam persoalan ini adalah prinsip perkalian. Dan kita bisa tuliskan banyaknya cara Faisal memilih pasangan baju dan celana itu sebanyak 4 kali 3, yaitu 12 cara. Nah, tentunya adik-adik pasti bertanya, kok 12 itu bisa nggak merepresentasikan pasangan yang sesungguhnya? Nah, adik-adik bisa cek sendiri dengan menggunakan tabel. Di sini bisa sediakan tabel baju dan celana yang Faisal bisa pilih. Di tiap baris ada warna dari celana dan di tiap kolom ada warna bajunya. Dan adik-adik bisa cek bahwa total pasangan yang Faisal dapat pilih dari baju dan celana yang dia miliki itu memang sebanyak 12 cara. Oke, nah silakan adik-adik pahami kembali mengenai konsep aturan perkalian dan contohnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu aturan penjumlahan. Konsep aturan penjumlahan memenuhi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara. Jadi adik-adik bayangkan ada 2 kejadian tetapi kejadian itu terpisah satu dengan yang lainnya. Total atau banyaknya cara kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi itu dapat dihitung dengan M plus N cara. Adik-adik bisa bedakan ya aturan penjumlahan dengan aturan perkalian yang tadi. Di dalam aturan penjumlahan masing-masing kejadian itu terjadi secara terpisah. Agar adik-adik bisa memahami konsep dari aturan penjumlahan, silakan adik-adik lihat contoh berikut ini.
Di sini ada dua anak bernama Ardi dan Nugroho. Ardi tinggal di kota A, Nugroho tinggal di kota B. Kedua-duanya ingin pergi ke kota yang sama, yaitu kota C. Nah, Ardi untuk menuju ke kota C, dia punya 4 akses jalan atau 4 cara. Sedangkan Nugroho kalau mau ke kota C, dia punya 3 akses cara atau 3 cara. Nah, ada berapa banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C? Nah, adik-adik bisa lihat bahwa Ardi dan Nugroho untuk bisa pergi kota C adalah dua kejadian yang saling terpisah. Jadi, kita bisa menerapkan langsung aturan penjumlahan itu pada kasus ini. Dan diperolehlah 4 tambah 3 sama dengan 7 cara. Sesimpel itu. Oke, jadi adik-adik sudah dapat membedakan yang mana aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, agar adik-adik dapat menguasai materi dengan baik, Mister sajikan beberapa contoh soal yang ada di level-level UTBK seperti itu. Nah, kita lihat saja untuk contoh soal level UTBK yang pertama. Di soal ini diketahui ada 5 orang. 5 orang ini berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Akan disusun dalam suatu barisan. 2 di antaranya ada Ali dan Bobby. Mereka harus berdiri berdampingan. Pertanyaannya, tentukan banyaknya cara menyusun kelima orang tersebut. Mari kita coba jawab. Pertama-tama, adik-adik harus mengetahui Ali dan Bobby ini bisa dianggap sebagai satu unit. Sehingga jumlah posisi yang tersedia menjadi 1 unit Ali dan Bobby ditambah dengan 3 orang lainnya. Maka kita memiliki 4 posisi. Sekarang adik-adik buat 4 kotak seperti ini. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi keempat. Karena kita punya 4 unit, maka posisi pertama dapat ditempati 4 pilihan. Karena sudah terisi 1, posisi kedua bisa ditempati 3 pilihan. Karena sudah terisi 2, maka posisi ketiga dapat diisi 2 pilihan. Karena sudah terisi 3, maka posisi keempat terisi 1 pilihan. Nah, setiap posisi ini itu kejadiannya diikuti oleh kejadian berikutnya. Oleh karena itu, kita bisa menerapkan prinsip perkalian pada kasus ini. Sehingga didapatkanlah 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 24 cara dalam menyusun 4 posisi unit tersebut. Apakah sampai di sini saja? Tentu saja tidak. Karena Ali dan Bobby diperlakukan dalam satu unit, maka kita juga harus mempertimbangkan berapa banyak cara agar Ali dan Bobby bisa diposisikan dalam satu unit tersebut. Oleh karena itu, banyaknya cara agar posisi Ali dan Bobby dapat dipertukarkan, jadi bisa Ali dulu atau Bobby dulu, itu totalnya adalah sebanyak 2 cara yang didapatkan dari 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, yaitu 2 cara. Nah, karena 24 cara dan 2 cara ini terjadi secara kontinu, maka kita menerapkan kembali aturan perkalian pada kedua kasus ini. Dan diperolehlah banyaknya cara menyusun kelima orang tersebut adalah 2 kali 24, yaitu sebanyak 48 cara. Oke, ini adalah contoh pertama. Silakan adik-adik pelajari, perhatikan polanya. Kalau kita punya syarat seperti ini, adik-adik bisa menerapkan cara seperti ini. Contoh yang kedua adalah tentukan banyaknya cara menyusun 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan dalam suatu barisan. Dengan syarat, posisi duduk antara siswa dan siswi harus selang-seling.
Di soal ini, adik-adik harus punya kemampuan logika yang baik. Artinya adik-adik tidak langsung menerapkan rumus yang ada. Adik-adik harus memiliki pertimbangan. Dapat membaca situasi, kondisi soalnya. Perhatikan, karena kita memiliki 4 siswa dan 3 siswi, maka kita punya 7 posisi yang harus ditempati. Karena kita punya 2 kelompok yang berbeda, maka kita bisa mengatakan ada 2 kemungkinan yang dapat kita telusuri di sini bersama. Kemungkinan pertama adalah posisi duduk pertamanya ditempati oleh siswa laki-laki terlebih dahulu. Kita gambarkan kotak lagi. Posisi pertama diisi oleh laki-laki, posisi kedua perempuan, lalu diikuti selang-seling laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Lalu adik-adik coba hitung jumlahnya. Jumlah laki-laki sama nggak dengan jumlah laki-laki yang ada di soal? Ternyata sama, yaitu sama-sama 4. Kemudian adik-adik juga cek lagi, jumlah perempuannya sama nggak dengan jumlah perempuan yang ada di soal? Ternyata sama, ada 3. Maka kemungkinan pertama dapat kita ambil sebagai sampel. Lalu bagaimana menghitung banyaknya cara? Adik-adik bisa menerapkan prinsip perkalian kembali. Di sini, di kotak pertama yang diisi laki-laki itu ada 4 pilihan. Lalu diikuti kotak kedua diisi oleh perempuan itu ada 3 pilihan. Karena sudah terisi satu kotak sebelumnya, maka kita bisa menuliskan berikutnya 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Dan hasil perkaliannya didapatkanlah 144 cara. Oke. Nah, itu untuk kemungkinan pertama. Kemudian, untuk kemungkinan kedua, posisi pertama dalam barisan ditempati oleh siswa perempuan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sebab posisi akan menjadi PLPLPLP. Kalau kita hitung jumlah P-nya itu butuh 4. Kalau kita hitung laki-lakinya itu butuh 3. Sedangkan di soal laki-lakinya harus 4, perempuannya harus 3. Tidak sesuai. Oleh karena itu kemungkinan kedua kita tolak. Karena hal itu tidak mungkin terjadi. Sehingga banyaknya cara untuk menghitung posisi duduk antara siswa dan siswi yang harus selang-seling itu hanya dilihat dari jawaban kemungkinan pertama, yaitu 144 cara. Oke adik-adik semua, paham ya? Kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga. Di contoh ketiga, kita memiliki angka-angka 1, 3, 5, 6, 7, dan 8. Keenam angka ini akan disusun menjadi suatu bilangan genap yang kurang dari 600.000 nilainya. Tentukan banyaknya bilangan berbeda yang adik-adik dapat susun. Pertama-tama adik-adik seperti biasa kita buatkan 6 kotak yang menunjukkan 6 posisi dari bilangan tersebut. Pertama, posisi ratusan ribuan, lalu diikuti posisi puluh ribuan, lalu diikuti posisi ribuan, lalu diikuti posisi ratusan, dan posisi berikutnya puluhan dan satuan. Nah, adik-adik perhatikan, bilangan genap yang kurang dari 600.000. Angka pertama, 6, harus kurang dari 6. Artinya, di posisi ratusan ribuan, adik-adik hanya dapat memilih angka 1, 3, dan 5. Dan tidak boleh sama dengan lebih dari 6. Sehingga kita dapat melihat ada 3 pilihan yang menempati posisi ratusan ribuan. Sedangkan karena bilangannya harus bilangan genap, maka posisi satuannya hanya dapat diisi oleh angka-angka genap, yaitu 6 dan 8. Kita dapat mengatakan bahwa banyaknya pilihan angka di posisi satuan adalah 2. Sehingga kita bisa tuliskan aturan perkalian dari posisi-posisi ini adalah 3 kali 4. Kenapa 4? Karena dari 6 kandidat angka yang dipilih sudah terambil 1 angka di posisi ratusan ribuan dan 1 angka di posisi satuan. Sehingga didapatkanlah 4, kemudian diikuti 3 karena sudah terambil 1, lalu diikuti 2 karena sudah terambil 1,
dan diikuti 1 karena sudah terambil 1. Sehingga kalau kita kalikan bilangan banyaknya pilihan yang ada, itu didapatkan 144 cara. Namun adik-adik, misal tambahkan sedikit. Kalau seandainya di posisi ratusan ribuan ada angka yang beririsan dengan posisi satuan, misalkan di sini 1, 2, 3, 5 dan di sini ada 2, 6, 8. Maka adik-adik tidak bisa langsung menggunakan cara seperti ini. Adik-adik harus bisa memisahkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sekali lagi, adik-adik harus bisa baca kondisi soalnya. Kalau misalkan ada 2 di sini juga ada 2, maka adik-adik harus memperhatikan atau mempertimbangkan posisi tanpa 2 atau dengan 2. Lalu adik-adik bisa menerapkan aturan perkalian ini. Silakan adik-adik renungkan hal itu. Nah, apakah sudah sampai sini? Ya, jawabannya hanya sampai di 144 cara. Oke? Nah, ketika adik-adik sudah menguasai konsep perkalian dan konsep penjumlahan, adik-adik sekarang bisa langsung menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang penggunaan notasi faktorial. Nah, notasi faktorial itu biasanya ditulis dengan huruf tanda seru, gitu ya, dengan simbol tanda seru. Jadi kalau misalkan kita punya suatu bilangan asli n, maka n faktorial itu dapat dituliskan sebagai n tanda seru. Kalau kita definisikan n tanda seru ini atau yang dibaca dengan n faktorial, itu sama artinya dengan 1 dikali 2 kali 3 sampai dengan n-1 lalu ditutup sama dikali n begini. Nah, adik-adik perlu ketahui dari kesepakatan 0 faktorial itu nilainya adalah 1, 1 faktorial itu adalah nilainya 1. Nah, sedangkan untuk 2 faktorial, 3 faktorial, dan 4 faktorial itu kita bisa kembangkan dengan definisi n faktorial yang ada di sini. Sehingga 2 faktorial itu hasilnya adalah 1 kali 2 yaitu 2. 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 yaitu 6. 4 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 yaitu 24. Nah, kalau adik-adik perhatikan 2 faktorial itu sama artinya dengan 2 kali 1 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 faktorial. Sehingga secara umum notasi faktorial ini dapat dituliskan juga sebagai n dikali n-1 faktorial. Oke. Nah, sekarang kita untuk bisa menguasai notasi faktorial, kita lihat contoh berikut ini. Soalnya adalah, hitunglah 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial plus 6 faktorial. Nah, 8 faktorial ini artinya sama dengan rumus notasi umum yang tadi kita mention di awal, yaitu 8 faktorial itu sama dengan 8 kali 7 faktorial. Atau bisa juga kita tulis 8 kali 7 kali 6 faktorial. Oke. Kenapa sih hanya sampai 6 faktorial? Agar 6 faktorial yang di bawah itu bisa kita coret. Nah, supaya 6 faktorial itu bisa dicoret sama yang 6 faktorial di atas, maka 7 faktorial yang ada di bawah ini juga kita jadikan 6 faktorial menurut definisi umum ini. 7 faktorial di sini artinya sama dengan 7 kali 6 faktorial. Lalu di bagian bawahnya kita lakukan faktorisasi. 6 faktorialnya kita faktorkan keluar sehingga didapatkan 7 plus 1 kali 6 faktorial. Nah, di sini kelihatan 6 faktorial dengan 6 faktorial bisa kita coret dan diperolehlah 8 kali 7 dibagi 8 atau hasilnya 7. Nah, seperti itulah bagaimana kita bisa menggunakan notasi faktorial dalam perhitungannya. Oke, kita lanjutkan. Setelah adik-adik menguasai cara menghitung bilangan ataupun notasi faktorial, adik-adik bisa mempelajari konsep permutasi dan kombinasi. Kita mulai dari permutasi dulu. Permutasi itu, kalau secara etimologi, itu diambil dari bahasa Yunani, yang yaitu kata permutatio. Permutatio itu artinya adalah pertukaran. Di dalam konsep matematika, permutasi itu adalah bagaimana kita bisa menyusun suatu n objek, jadi ada objek jumlahnya n, ke dalam suatu posisi. Jadi posisi setiap masing-masing objek itu diperhatikan. Nah, ada 5 jenis permutasi yang adik-adik harus ketahui.
Jenis yang pertama adalah permutasi n objek yang berbeda dan diambil seluruhnya untuk membuat susunan yang baru. Nah, untuk memudahkan adik-adik dalam pemahaman jenis yang pertama, adik-adik bisa lihat gambar berikut ini. Di sini, Mister punya bola warna merah, biru, dan hijau. Mister punya 3 objek. 3 objek ini nanti akan disusun ke dalam susunan yang baru yang isinya juga 3 objek. Makanya ada kata diambil seluruhnya. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Adik-adik, untuk memahami ini, adik-adik bisa gunakan cara coba-coba atau kita susun satu-satu. Kalau adik-adik susun satu-satu, maka adik-adik akan mendapatkan terdapat 6 cara kita bisa menyusun 3 objek tersebut ke dalam barisan 3 objek. Nah, tentunya kalau objeknya semakin banyak, maka jumlah cara yang akan kita lakukan satu-satu itu tentu akan bertambah juga. Ya, maka untuk menyingkat itu, kita perkenalkan rumus permutasi. Untuk permutasi jenis pertama, kalau kita punya n objek berbeda dan diambil seluruhnya, itu dirumuskan sebagai n faktorial. Karena kita punya 3 objek, langsung saja banyaknya caranya adalah 3 faktorial. 3 faktorial ini menurut definisi faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Sehingga diperolehlah banyaknya cara adalah sebanyak 6 cara. Hasilnya sama dengan yang kita susun satu-satu. Berikutnya, permutasi jenis kedua, yaitu permutasi n objek berbeda diambil sebagian. Untuk memudahkan konsep ini, Mister sajikan kembali gambarnya. Kita punya 3 objek, tetapi kita ingin buat susunan baru yang isinya cuma 2 objek. Kalau adik-adik susun satu-satu, maka kemungkinannya ada 6 cara, seperti yang ada di gambar ini. Tentu kalau n-nya makin banyak kan makin sulit ya. Jadi adik-adik harus tahu juga formula untuk permutasi jenis kedua ini. Permutasi n objek berbeda diambil sebagian itu dirumuskan sebagai PNR atau n faktorial dibagi n minus r faktorial. Karena kita punya 3 objek dan mau disusun ke dalam 2 objek, jadi kita tulis P32 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. Hasilnya kita dapatkan 6 cara. Oke, sekarang kita masuk ke permutasi jenis yang ketiga. Permutasi n objek yang tidak semuanya berbeda. Artinya ada objek-objek yang identik di sini. Kemudian kita susun ke dalam n objek juga atau diambil seluruhnya. Untuk memudahkan visualisasinya, Mister sajikan gambarnya sebagai berikut ini. Di sini Mister punya 1 bola merah, 1 bola biru. Jadi Mister punya 2 objek yang berbeda dan 2 bola hijau atau 2 objek yang sama. 4 objek ini nanti akan disusun ke dalam suatu susunan 4 objek yang baru. Jadi diambil seluruhnya, lalu bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau adik-adik susun, maka kita mendapatkan 12 cara. Wah, ini pekerjaan yang melelahkan ya. Karena butuh waktu untuk menentukan berapa banyak cara sih yang bisa kita ambil dari kasus ini. Tentunya tidak efektif kalau kita gunakan cara satu-satu seperti ini. Oleh karena itu, diperkenalkanlah rumus permutasi yang ketiga, yang dirumuskan dengan n faktorial dibagi dengan n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial sampai dengan seterusnya atau sampai dengan nk faktorial. Perhatikan adik-adik, n1 di sini itu mengartikan jumlah objek yang berwarna sama. Atau dengan kata lain secara umum ya, n1 ini mengartikan jumlah objek di kelompok pertama. N2 adalah jumlah objek di kelompok kedua. N3 berarti jumlah objek yang ada di kelompok ketiga. Sedangkan NK artinya apa? Jumlah objek yang berada di kelompok ke K. Oke. Nah, karena di sini kita punya 3 kelompok, kelompok warna merah, biru, dan hijau, maka K-nya itu cuma sampai 3 aja di sini. Paham ya? Nah, di sini
N1-nya adalah 2, berarti kelompok warna hijau. N1-nya 2. Kelompok yang warna biru 1, berarti sini 1 faktorial. Kelompok yang warnanya merah N3 yaitu 1 faktorial. Karena total objeknya ada 4, pastikan adik-adik cek 2 tambah 1 tambah 1 atau N1 tambah N2 tambah N3 sampai dengan NK itu totalnya harus sama dengan N. Jadi adik-adik bisa cross check kalau seandainya adik-adik menemukan soal yang begitu kompleks untuk diselesaikan, kadang-kadang kita harus teliti dalam pengerjaannya. Dan hasil dari 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial adalah 12 cara. Jadi sama ya jumlah caranya dengan yang kita dapatkan dengan cara satu-satu seperti ini. Oke, sekarang masuk ke permutasi jenis yang keempat, yaitu permutasi N objek yang tidak semua berbeda dan diambil sebagian. Jadi kalau kita ambil ilustrasinya, kita punya 2 objek berbeda, warna merah sama biru, dan 2 objek yang sama, hijau dan hijau. Lalu kita coba susun menjadi susunan 3 objek. Oke. Nah, kalau kita susun dengan cara satu-satu tentunya sangat lama seperti di contoh sebelumnya. Oleh karena itu, kita bisa menentukan banyaknya cara dalam penyusunan ini dengan formula sebagai berikut. Jadi adik-adik untuk mengerjakan soal permutasi yang keempat, adik-adik harus punya kemampuan logika kembali, yaitu meramalkan atau memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam pengambilan objek tersebut ke dalam susunan yang baru. Adik-adik pikirkan, di sini kita punya 3 objek, mau diambil dari 4 objek. Berarti kan 3 objek ini bisa kita telaah satu-satu, ya kan? Yaitu bisa saja 3 objek ini diambil dari satu dari kelompok 1, diambil 1 dari kelompok 2, atau diambil 1 dari kelompok ketiga. Gitu ya. Atau 1 dari kelompok 1 atau 2 dari kelompok 3 misalkan. Jadi adik-adik harus bisa membaca kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam pengambilan objek yang ada. Nah, di soal ini kita punya 3 model. Model yang pertama, bagaimana kalau diambil 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Nah, karena diambil 3 warna yang berbeda, maka kita gunakan permutasi jenis yang pertama kan, yaitu 3 faktorial. Hasilnya adalah 6 cara. Sedangkan untuk model kedua, kita prediksi, bisa diambil 2 hijau atau 1 merah. Totalnya kan 3 juga, ya kan? Berarti yang 2 hijau ini bisa kita terapkan permutasi jenis yang ketiga, yang sebelumnya. Yaitu total objeknya kan 3 ya. Berarti 3 faktorial dibagi dengan 2 hijau, berarti 2 faktorial. Dan 1 merah, berarti di sini jadi 1 faktorial. Dan hasilnya didapatkanlah 3 cara. Dan untuk model prediksi yang ketiga, bisa aja diambil 2 hijau dan 1 biru. Menggunakan cara permutasi yang sama seperti sebelumnya, kita dapatkan banyaknya cara untuk model ketiga adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Gitu ya. Yaitu didapatkan 3 cara. Maka, ya, tapi sebelum itu adik-adik lihat dulu, ada nggak kemungkinan lain? Nggak mungkin, pasti cuma punya 3 kemungkinan model ini saja, gitu ya. Pastikan adik-adik sudah bisa membaca semua kondisi yang mungkin terjadi. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan semua kemungkinan yang terjadi, kita tinggal hitung semua kejadian yang terjadi ini, ya, secara terpisah. Karena terpisah kejadiannya, maka kita hitung dengan menggunakan kaidah penjumlahan, yaitu 6 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah 12 cara. Oke. Nah, mungkin di slide berikutnya Mister sajikan contoh soal lagi untuk level yang UTBK gitu ya. Nah, di sini soalnya adalah terdapat 7 buku yang berbeda. 7 buku berbeda. 2 buku bahasa Inggris. Jadi bisa aja buku bahasa Inggris kelas 10, buku bahasa Inggris kelas 11. Jadi lihat kuncinya, 7 buku berbeda. Oke. Kemudian selain 2 buku bahasa Inggris ada 2 buku matematika, 3 buku bahasa Indonesia. Tentukan banyaknya cara menyusun ke 7 buku tersebut jika kedua buku bahasa Inggris dan kedua buku matematika masing-masing harus disusun berdampingan. Nah,
Adik-adik sebelum mengerjakan soal ini, kita harus bisa mengelompokkan buku-buku mana saja yang bisa kita jadikan satu unit. Jelas ya. Kita bisa memperlakukan dua buku bahasa Inggris yang tadi itu menjadi satu unit. Kemudian dua buku matematika yang berikutnya itu dijadikan satu unit juga. Sehingga kalau kita jumlahkan total unit yang ada, maka kita bisa memiliki 1 tambah 1 tambah 3. 3 yang ini adalah 3 buku bahasa Indonesia yang sebelumnya yang ada di soal. Maka kita memiliki 5 unit. Nah, sekarang adik-adik dalam melakukan penyusunan 5 unit, adik-adik bisa berpikir kan, rumus apa yang bisa kita gunakan untuk menyusun 5 unit buku ini. Maka adik-adik bisa menggunakan rumus permutasi jenis pertama, yaitu permutasi dari 5 unit adalah 5 faktorial, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120 cara. Apakah caranya cuma sampai sini saja? Tentu saja tidak. Kenapa? Ingat, waktu adik-adik memperlakukan dua buku bahasa Inggris menjadi satu unit dan dua buku matematika menjadi satu unit, maka adik-adik juga harus memperhatikan posisi dua buku bahasa Inggris ini dan dua buku matematika ini dapat dipertukarkan. Jadi, banyaknya cara untuk menukarkan posisi dua buku bahasa Inggris ini adalah 2 faktorial, yaitu 2 cara. Begitu juga dengan posisi dua buku matematika. Kalau kita pertukarkan, caranya ada sebanyak 2 cara. Karena ini kejadiannya terjadi berkaitan, maka kita menggunakan aturan perkalian. Sehingga banyaknya cara menyusun ketujuh buku tersebut adalah 120 cara kali 2 kali 2, yaitu 480 cara. Mudah bukan? Jadi adik-adik, kalau kita ingin mengerjakan soal-soal tentang permutasi, kombinasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, adik-adik logikanya harus ditambahkan. Karena dalam pengerjaannya adik-adik harus bisa membaca situasi kondisi agar adik-adik bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam soal-soal tersebut. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya, ada permutasi jenis yang kelima tadi ya. Permutasi jenis kelima ini terjadi ketika posisi objeknya itu disusun dalam lingkaran. Oke. Jadi sebagai ilustrasi, Mister di sini punya 3 objek yang berbeda disusun secara melingkar. Nah, kalau adik-adik susun ini 3 objeknya, maka ada 2 cara yang bisa didapatkan, seperti gambar berikut ini. Nah, tapi ada nggak cara praktis untuk menghitung banyaknya cara dalam posisi objek disusun melingkar? Ada, yaitu rumusnya P siklis sama dengan N-1 faktorial. Karena kita punya 3 objek, maka di sini banyaknya cara itu sama dengan 3-1 faktorial, alias 2 cara. Oke? Nah, untuk contohnya, misal ambil lagi dari contoh soal level UTBK juga. Di sini kita punya 4 pasang suami istri yang akan duduk melingkar pada meja makan bundar dengan setiap pasang suami istri itu duduknya selalu berdampingan. Kemudian yang ditanyakan berapa banyak sih cara yang mungkin dalam penyusunan tersebut. Nah, adik-adik sebelum kita menggunakan rumus permutasi siklis, adik-adik harus berpikir secara mendasar dulu. Jadi harus dilakukan secara sistematis. Jadi dari yang minor sampai yang ke level major. Sebelum adik-adik menentukan rumus permutasinya, adik-adik coba lihat dulu syarat khusus yang diberikan di soal ini, yaitu setiap pasang suami istri selalu berdampingan. Jadi elemen terkecil dari soal ini adalah bagaimana adik-adik bisa menentukan banyaknya cara posisi duduk suami istri yang dapat dipertukarkan. Ya kan, suami kan bisa sama istri kan bisa duduk duluan yang mana? Suami dulu bisa, istri dulu bisa gitu kan. Berarti banyaknya cara ada 2. Oke. Kemudian setelah itu adik-adik berkembang ke pikiran ke tahap berikutnya. Kalau gitu bagaimana adik-adik bisa menyusun 4 pasangan suami istri ini? Maka adik-adik bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu pasangan pertama banyaknya cara itu ada 2, dikalikan dengan pasangan kedua banyaknya ada 2, kalikan dengan pasangan ketiga banyaknya ada 2, pasangan keempat ada 2. Berarti untuk menyusun 4 pasangan
setiap pasang suami istri itu duduk selalu berdampingan, itu rumusnya adalah 4. Ya, 4 kali 2 faktorial. Atau 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang hasilnya adalah 16. Begitu. Ya, 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Nah, jadi ada 4 pasang, berarti 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 16 cara. Nah, barulah adik-adik berpikir secara keseluruhan. Setelah adik-adik sudah bisa menentukan banyaknya cara dalam menyusun 4 pasangan tersebut, sekarang adik-adik bisa berpikir secara makro, yaitu bagaimana kita bisa menyusun keempat pasangan ini duduk melingkar. Nah, karena kita punya 4 pasang, maka kita sebenarnya memiliki 4 unit atau N-nya 4. Dengan demikian, banyaknya cara duduk melingkar itu ada 4 kurang 1 faktorial, yaitu ada 3 faktorial atau 6. Apakah sampai di sini? Tentu saja tidak. Karena kejadian kedua dengan yang ketiga itu saling berkaitan, maka kita gunakan aturan perkalian kembali. Sehingga banyaknya cara yang mungkin untuk bisa menyusun 4 pasang suami istri itu duduk melingkar adalah sebanyak 16 kali 6 atau 96 cara. Seperti itu. Ya. Oke, setelah 5 jenis permutasi kita sudah pelajari, kita masuk ke rumus kombinasi. Kombinasi itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan artinya kan penggabungan. Jadi sebenarnya kalau dalam matematika, kombinasi ini adalah bagaimana caranya kita menyusun suatu n objek tanpa memperhatikan urutan. Begitu ya. Jadi dia adalah sebenarnya simplifikasi dari permutasi, yaitu dia menghitung banyaknya cara susunan, tetapi kita tidak perlu memperhatikan urutannya. Nah, untuk memudahkan kita memahami konsep kombinasi, Mister kembali lagi berikan ilustrasi, yaitu misalkan ada 3 objek disusun ke dalam barisan 2 objek. Nah, tentunya kan ini adalah masalah permutasi n objek berbeda dengan mengambil sebagian, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa 3 objek ini kalau disusun demikian didapatkan 6 cara. Kalau kita perhatikan urutan dengan rumus permutasi, kita bisa mendapatkan ada 6 cara. Nah, sekarang konsep ini ditambah dengan tidak memperhatikan urutan. Artinya apa? Artinya urutan yang warna merah biru, biru merah itu dianggap satu jenis. Yang warna biru sama hijau ataupun hijau sama biru itu dianggap juga satu jenis. Dan yang warna merah hijau ataupun hijau merah itu juga dianggap satu jenis. Artinya dari 6 jenis ini kita jadikan dia 3 jenis. Oke, berarti banyaknya cara ada 3 cara. Kalau kita susun secara ini mungkin mudah ya kalau kita gunakan cara satu-satu. Tapi rumusnya apa? Rumus dari kombinasi. Nah, oleh karena itu diperkenalkanlah formula kombinasi atau yang dikenal dengan C N dengan R itu adalah N faktorial dibagi N minus R faktorial dikalikan R faktorial. N itu adalah jumlah objeknya, R ini adalah banyaknya objek yang mau kita masukkan dalam susunan. Dan karena N-nya 3, R-nya 2, maka kita mendapatkan rumus kombinasinya adalah 3 cara. Ini Mister ralat sedikit. Ada kesalahan penulisan. Di bagian ini ya, anak-anak ya. Ini harusnya C. Oke. Ya. Ada 3 cara kalau kita ingin menyusun 3 objek ke dalam barisan 2 objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi syarat tambahannya itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui konsep dari kombinasi, barulah kita masuk ke contoh soal level UTBK, ya. Dimana di soal ini dikatakan terdapat 10 orang yang akan dibagi untuk duduk dalam 2 mobil. Mobil pertama kapasitasnya 6 orang dan mobil kedua kapasitasnya 7 orang. Tentukanlah banyaknya cara penyusunan untuk 10 orang yang akan duduk di kedua mobil tersebut.
dengan syarat tiap mobil harus terisi 3 orang atau lebih. Wah, kalau sekilas kita lihat soalnya banyak syarat ya. Nah, tetapi ingat adik-adik, dalam mengerjakan soal matematika, khususnya soal tentang kombinatorik, adik-adik harus berpikir sistematis dan logis, gitu ya. Daripada adik-adik bingung membaca seluruh informasi yang ada, adik-adik coba fokuskan dulu mobil pertama sama mobil kedua dan jumlah orangnya 10, gitu ya. Adik-adik fokuskan ke situ. Pertama kita harus buat visualisasinya terlebih dahulu. Kita tentukan total orangnya 10. Mobil pertama kapasitasnya 6, mobil kedua kapasitasnya 7. Nah, kita mulai dari ini dulu. Ya, adik-adik buat tabel seperti ini dulu. Nah, ketika adik-adik sudah menuliskan syarat-syarat dan apa yang diketahui dalam soal itu ke dalam bentuk tabel, barulah adik-adik berpikir ke syarat berikutnya, yaitu tiap mobil harus terisi 3 orang atau lebih. Nah, adik-adik pikirkan, kalau mobil pertama diisi 3, berarti mobil kedua harus diisi berapa? Nah, dalam hal ini kan totalnya kan harus 10 ya, berarti kan mobil kedua didapatkan dari 10 kurang 3, yaitu 7. Begitu juga dengan mobil yang mobil pertama kalau diisi dengan 4 orang, maka mobil kedua harus diisi 6 orang, dan seterusnya. Adik-adik buat listnya seperti ini, lalu adik-adik tentukan mana yang tidak mungkin atau mustahil untuk dilakukan. Nah, adik-adik bisa lihat pada pilihan baris yang kelima, yang ini 7, itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat mobil pertama kan kapasitasnya 6, kalau diisi 7 ya tentu 1 orang gak dapat masuk ya. Kalau diisi 8 tentu 2 orang gak bisa, sehingga untuk pilihan 7, 8, 9 ini diabaikan ya. Nah, setelah itu baru adik-adik gunakan konsep kombinasi yang Mister sampaikan sebelumnya. Di baris pertama kita bisa menghitung banyaknya cara agar 10 orang tersebut bisa dipilih 3 supaya dia bisa masuk ke mobil pertama. Itu adalah kombinasi 10 dengan 3. Lalu karena kejadiannya simultan atau berkelanjutan, di mobil keduanya itu diisi oleh 7 orang. Itu didapatkan dari 10 kurang 3. Lalu karena hanya memiliki kapasitas 7, orangnya ada 7 ya, berarti di sini kita kalikan dengan C77 dan didapatkanlah 120 cara. Untuk baris yang kedua, mobil pertama diisi 4, berarti kita memilih 10 orang dengan 4. Kita tulis C10,4. Lalu dikalikan kombinasi dari sisanya ya, 10 kurang 4, yaitu 6 orang untuk ditempati 6 posisi yang ada di dalam mobil kedua, C66. Hasilnya adalah 210 cara. Di baris ketiga, kombinasi 10 kurang 5 dengan jumlah orang yang ada di mobil pertama 5, kita dapatkan C105 kali dengan yang berikutnya 55 ya, C55. Hasilnya adalah 252 cara. Dan yang posisi terakhir di baris keempat, berarti kita menghitung kombinasi 10 dengan 6 dikalikan dengan sisanya kombinasi 10 kurang 6, 4 dengan 4. Karena kapasitasnya ya, yang bisa diisi kan tinggal 4 ya. Jadi C44 di sini. Hasilnya didapatkan 210 cara. Nah, karena 4 kejadian ini terjadi secara terpisah, maka ini kita gunakan aturan penjumlahan. 120 tambah 210 tambah 252 tambah 210 adalah 792 cara untuk bisa menyusun 10 orang tersebut. Nah, adik-adik harus pahami kenapa kita menggunakan rumus kombinasi di sini, karena posisi bangku yang ada dalam mobil itu diabaikan. Jadi nggak peduli tuh 3 orang ini masuk ke mobil pertama, mau dia duduk di depan, mau duduk di belakang, ataupun duduk di tengah, itu tidak dipersoalkan. Ya, makanya kita di sini menggunakan kombinasi. Nah, adik-adik silakan pelajari dengan seksama untuk contoh soal level UTBK ini. Oke,
Baik, sekarang kita masuk ke soal latihan bagi para siswa atau ananda-ananda sekalian yang sedang berlatih soal-soal level OSNK. Di sini Mister berikan beberapa contoh atau beberapa latihan agar adik-adik bisa menggunakan konsep-konsep yang Mister sudah sampaikan sebelumnya. Nah, di soal pertama ada kalimat berikut ini. Dari kata Indonesia, INDONESIA, itu akan disusun kata yang terdiri atas 4 huruf. Jadi 4 huruf, berarti kan ini diambil sebagian ya. Nah, adik perhatikan. Dengan 2 huruf vokal dan 2 huruf konsonan. Jadi dari 4 huruf yang diambil, itu harus mengandung 2 huruf vokal dan 2 huruf konsonan. Pertanyaannya, hitunglah banyaknya kemungkinan untuk menyusun 4 huruf yang membentuk kata tersebut. Jadi bisa Indo, bisa Nesi, atau bisa Nesa, jadi 4 huruf. Nah, tips untuk menjawab soal ini, misalnya sajikan petunjuknya. Ingat, kata Indonesia itu memiliki 9 huruf dengan 2 huruf vokal yang sama, yaitu I. Kan ada 2 I ya di sini ya. Lalu ada 2 huruf konsonan yang sama, yaitu N. N-nya ada 2. Kemudian ada 3 huruf vokal yang berbeda, O, E, O, E, A, ya. Dan 2 huruf konsonan yang berbeda, D, S. Nah, dari kata-kata tersebut, maka adik-adik harus punya kemampuan membaca kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari penyusunan 4 huruf tersebut. Maka ada 4 kemungkinan yang adik-adik harus perhatikan. Yang pertama, kalau terpilihnya 2 huruf vokal yang sama, II, dan 2 huruf konsonan yang sama, NN, jadi bisa IINN, IN gitu ya, dan seterusnya. Rumusnya apa? Ya, adik-adik silakan tentukan. Kemungkinan kedua, terpilih 2 huruf vokal yang sama, II, dan 2 huruf konsonan yang berbeda, DS. Jadi bisa IIDS, IDSI, dan seterusnya. Itu berapa banyak caranya. Silakan adik-adik gunakan prinsip-prinsip permutasi ataupun aturan perkalian yang bisa sudah jelaskan. Kemungkinan ketiga, bisa terpilih 2 huruf vokal yang berbeda, OEA, jadi bisa Mister pilih OE atau OA, dan 2 huruf konsonan yang sama, yaitu N. Jadi bisa OE, NN, OA, NN, dan seterusnya. Adik-adik tentukan banyaknya cara. Dan kemungkinan terakhir terpilihnya 2 huruf vokal yang berbeda, yaitu OE dan A, dan 2 huruf konsonan yang berbeda juga, DS. Sebagai contoh misalkan OEDS, EADS. Nah, itu ada berapa cara. Adik-adik tentukan dengan rumus-rumus permutasi, kombinasi, dan syarat perkalian yang bisa sudah sampaikan sebelumnya. Nah, adik-adik hitung, kalau kita punya 4 kemungkinan ini kan berarti kan 4 kejadian ini terjadi secara terpisah. Berarti adik-adik harus jumlahkan banyaknya cara di kemungkinan pertama, banyaknya cara di kemungkinan kedua, banyaknya cara kemungkinan 3, dan banyaknya cara di kemungkinan 4. Seperti itu. Ya, ini adalah soal latihan OSNK tipe pertama. Sekarang soal latihan OSNK tipe yang kedua. Nah, adik-adik yang sedang mengikuti UTBK boleh coba soal ini ya. Yaitu tentukan banyaknya bilangan genap 3 digit. Yaitu ada N sama dengan ABC. Jadi ABC itu adalah digit ya. Dengan syarat nilai C harus lebih besar dari B dan nilai B harus lebih besar dari 3. Nah, adik-adik bisa menggunakan prinsip perkalian, aturan perkalian. Adik-adik bisa lihat petunjuknya seperti ini. Anggap saja posisi ABC itu ada 3 posisi, yaitu posisi A, posisi B, posisi C, gitu ya. Dan untuk posisi A, karena dia nggak boleh 0, kan dia harus bilangan ratusan ya. Maka kandidatnya dari angka-angka yang ada itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Oke. Lalu untuk posisi bilangan B, digit B, itu kandidatnya harus memperhatikan digit dari C. Jadi kalau misalkan posisi B diisi 4, maka kandidat berikutnya harus genap ya. Itu cuma ada 2 kemungkinan, yaitu 6 sama 8. Kalau misalkan kandidatnya 5,
maka kandidat di posisi C, C itu yang nilainya harus lebih besar daripada B itu adalah 2, 6 dan 8. Tetapi kalau posisi B-nya ditempati oleh 6, maka kandidat di posisi C cuma 1 yaitu 8. Dan kalau posisi B-nya 7, maka kandidat di posisi C-nya adalah 8. Nah, adik-adik cepat tentukan kalau 8 boleh nggak di sini? Ada nggak bilangan genap yang lebih besar dari 8 yang bisa ditulis di sini? Nah, adik-adik pertimbangkan. Lalu dari masing-masing barisan ini adik-adik tentukan banyaknya cara. Nah, silakan adik-adik coba soal latihan OSNK tipe kedua ini. Selamat mengerjakan, dan jika adik-adik bisa mengerjakannya, sudah berhasil, jangan lupa biar bisa periksa japri ke Mister jawabannya. Dan bisa berharap semoga berhasil, dan good luck untuk proses ujian UTBK-nya maupun perlombaannya. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami konsep-konsep peluang ataupun konsep-konsep dalam aturan pencacahan. Terima kasih and see you in another video. Bye-bye.